Menjelang kunjungan kapal pesiar Pacific Export tanggal 25 Juni tahun 2024, maka pemerintah Provinsi Maluku menggelar rapat persiapan, yang berpusat di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku, pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Rapat dipimpin oleh PLH Sekretaris Daerah Maluku Suryadi Sabirin, yang dihadiri oleh tur operator PT Sandi Delima Helen Sarita Delima, beserta jajaran, Asisten 2 Sekda Maluku Kasrul Selang, General Manager PT Pelindo 4 Ambon, OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, serta stakeholder terkait. Saat diwawancarai, Helen Sarita Delima menyampaikan, kapal akan tiba pada Selasa dan sudah diagendakan kunjungan ke beberapa destinasi wisata dengan berbagai atraksi budaya. Ia berharap dengan kunjungan para turis ini bisa memberikan pemasukan kepada pelaku UMKM yang ada di Maluku pada umumnya dan Pulau Ambon pada khususnya. Selama dia berada di sini, kita sudah mengagendakan beberapa kunjungan ke objek-objek pariwisata, yaitu kita namakan Discovery of Ambon City. Itu dia pergi ke Museum Siwa 5, kemudian ke Gong Perdamaian, Patimura Park, lalu dia pergi ke kuburan Australia, lalu dia pergi ke Marta Christina Tiahu Monument, kemudian dia kembali ke pelabuhan. Ada juga yang kita agendakan untuk pergi ke Lorihua Rail atau Kali Lorihua di Suli, yaitu dia dari pelabuhan dia pergi ke kuburan Australia, kemudian dia pergi ke Suli. Di Suli itu ada di Pantai Sopape, di Kali Lorihua dan Dusun Amarumatena. Di Sopape itu kan ada atraksi bambu gila. Sedangkan di Lorihua itu akan ada atraksi untuk kasih makan belut, ya, dan dia melihat aktivitas daripada orang lokal, mereka kan cuci apa segala, itu sangat unik. Kemudian ke Dusun Amarumatena itu dia akan diperkenalkan tentang pohon sagu dan beberapa pohon buah tropis dan juga rempah-rempah dan juga proses bakar sagu, dan mereka boleh taste makan sagu, dan kita juga memberikan refreshment untuk mereka bisa selama di sana untuk ya es kelapa muda lah ya untuk mereka. Kemudian mereka kembali lagi dari sana langsung ke Patung Christina. Setelah itu mereka kembali lagi ke port. Kemudian ada becak tour. Becak tour itu di dalam kota saja. Jadi dia pergi juga melihat pasar tradisional. Pasar tradisional yang kita pilih yang dekat dengan pelabuhan, yang pas di samping Ambon Plaza, itu namanya Pasar Gotong Royong kan ya. Nah setelah itu dia pergi ke Perdamaian, dia pergi lagi ke Patimura Park, terus kemudian nanti dia menjelajah Merdeka, dia singgah sebentar di Gereja Yesus Sam. Dia lalu mampir di Sibu-Sibu Cafe, terus dia kembali ke port. Tamu yang akan ikut tour itu seluruhnya kurang lebih 385 orang. Sementara tamu kapal yang nanti masuk bersama-sama dengan kapal cruise Pacific Explorer itu adalah kurang lebih 2.000 penumpang. Nah, kita harapkan bahwa dampak yang akan diberikan kepada Provinsi Maluku, khususnya masyarakat di Kota Ambon dan Pulau Ambon secara umumnya, bagaimana mereka bisa menghabiskan uang mereka pada saat mereka di manage change tukar uang, mereka bisa menghabiskan uang mereka untuk berbelanja kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan. Biasanya itu karena itu kan usia mereka itu misalnya kan 50 up ya. Jadi biasa mereka itu pergi juga ke kayak mall-mall untuk belanja baju-baju untuk cucu-cucu mereka, beli makanan-makanan kecil ya, dry food itu. Nah, itu yang kita tidak bisa hitung karena mereka pakai kredit card. Kemudian juga mereka pergi untuk massage ya, massage juga suami istri keluarga. Itu juga kita nggak bisa hitung karena mereka juga pakai kredit card. Tetapi mungkin yang bisa dihitung nanti pada saat transaksi melalui money changers ya, seperti itu. Nah, kemudian kita dan juga jangan sampai kita juga terkeli karena soalnya kapal ini juga mungkin siapa tahu dia sudah singgah tempat lain dulu baru dia mampir kan gitu kan. Kalau dia udah dari tempat lain dia mampir berarti mereka udah punya uang rupiah juga, tetapi dari kapal udah nanyain apakah ada money changer di pelabuhan, kita bilang ada. Jadi saya percaya Pak, seperti tadi yang Pak Sekda bilang, kita harus menggelar pameran dengan jenis-jenis jualan yang memang mereka akan beli. Kalau kita menggelar pameran dengan jualan asal-asal, ya tentunya mereka juga nggak mau beli. Jangankan mereka, kita juga begitu kan ya. Nah, jadi saya berpikir Pak Yahya pasti akan
menampilkan yang terbaik, dan semoga target Pak Sekda bahwa kalau bisa penjual itu bisa mendapatkan transaksi 500.000, mudah-mudahan itu terjadi, dan saya harap itu bisa terjadi lah, dari pengalaman bisa malah lebih ada.